Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Warahmatullahi Alhamdulillahilladzi wabarakatuh. bini'amatihi tatimmu shalihat, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri kita kesempatan, Allah masih beri kita umur untuk kita masih tetap bisa memperbaiki diri, menambah, mengisi koper-koper kita sebelum dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai akhir hayat kita, sampai kita dipanggil oleh Allah dan dipanggil dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Amin. Amin. Ya Amin ya Rabbal rabbal Alamin. alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Saiful Akib, ya, dengan tema wirid Al-Quran sebagai penyubur hati, ya. Dan ini amalan barangkali yang perlu juga barangkali kita istiqomahkan sampai akhir hayat kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan semua perangkat yang kita butuhkan untuk menangkap ilmu sebanyak-banyaknya dari Ustadz. Dan kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terutama rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari grup HKI ya, Husnul Khotimah Institute, yang kita berharap Allah nantiasa membimbing kita selalu, mengarahkan kita untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan memaksimalkan ibadah kita di penghujung hayat dan kehidupan kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW, yang dalam sabdanya beliau mengatakan, lau ta'lamuna ma'a'lamu labakaitum kasiro waladahiktum qalila. Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, maka kalian akan banyak menangis ketimbang tertawa. Karena hal-hal ke depan lebih dahsyat, lebih berat untuk kita hadapi sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah SAW. Tapi Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berhimpun kembali dengan wasilah aktivitas orang tua kita yang sangat aktif, sangat masif. Bapak Mazhar Makmur, semoga Allah beri kesehatan, wabarakatuh. Allah panjangkan umurnya, meningkatkan Amin. kualitas aktivitasnya, sehingga betul-betul memberikan manfaat pada kita semuanya sebagai wasilah kita bisa menjalin hubungan silaturahim walaupun kita belum pernah kopdar ini. Kopar. Mudah-mudahan ya, sebelum kita berpisah selamanya kita bisa bertemu bersama-sama. Amin. Mudah-mudahan. Baik yang merahimakumullah, tema kita hari ini berkaitan dengan wirid Al-Quran sebagai penyubur hati, atau dengan kata lain bahwa zikir dan wirid merupakan penyempurna ibadah kita semuanya. Kenapa demikian? Karena hakikatnya Allah ciptakan kita ini dengan dua dimensi. Pertama dimensi ruhiyah, kedua dimensi jasmania. Artinya selama ini kita mungkin beribadah dalam rangka kita mengaktivitas yang bersifat jasmania. Seperti sholat, kita gerak, kita baca, kita macam-macam. Baca Al-Quran juga kita mengucapkan kalimat-kalimat dan lain sebagainya. Ini kan nuansanya jasmania. Nah kira-kira gimana cara kita menanamkan ruhiyah kita itu, yang menjadi dasar sandaran tiap ibadah. Makanya ketika dalam hadis Nabi dikatakan, kullu amrin zibalin la yudo bil basmalah bahwa akto au abtar. Setiap perkara-perkara yang urgen hubungan kita semua, kalau kita kerjakan tanpa melibatkan Allah SWT, membaca bismillah, akan terputus keberkahannya, hilang pahalanya itu atau kebaikannya. Nah, kenapa demikian? Karena lagi-lagi motivasi ruh itulah yang akan menjadi pendorong besar. Makanya para salafus soleh kita lihat bagaimana ketika mereka sukses dalam hidupnya, mereka tidak pernah melupakan untuk membangun hatinya dengan zikrullah. Sekarang kita lihat selalu zikrullah, membaca Al-Quran itu zikir.
bahkan menjadi sebuah wirid. Nah, ini kita jelaskan apa bedanya wirid dengan zikir itu. Nah, ini kita lihat tentang terminologinya. Wirid di sini berarti aktivitas yang kita lakukan secara kontinu. Ya. Artinya kita berupaya untuk melakukan aktivitas ini secara kontinu, secara terus-menerus. Ya. Sehingga apa? Terjadwal dia. Mungkin ada pernah kita dengar kata-kata wirid pagi, wirid siang, wirid masa, dan seterusnya. Itu kenapa wirid? Karena kontinu kita kerjakan dan pada poin-poin atau materi tertentu. Makanya orang-orang dulu itu biasanya ketika mereka punya satu amalia unggulan, ditanya wiridnya apa sih? Gitu. Karena wiridnya, karena kebiasaan yang dia lakukan kontinu. Dan itu sifatnya bisa yang bersifat ruhiyah, yang bersifat jasmaniyah. Nah, tapi dalam hal ini ketika kata wirid sebagai bentuk zikir, berarti hal yang bersifat ruhaniyah, membangun kesadaran hati dalam diri kita ini. Maka sebagai wirid Qur'ani tersebut bisa jadi dilakukan setiap hari. Seperti membacanya atau mendengarkannya, bahkan menjadikan dia zikir. Itu juga bagian dari Al-Quran yang sebagai zikir, yang kita lakukan sebagai wirid dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga kalau kita lihat bagaimana para sahabat Nabi dulu, mereka punya kebiasaan untuk memudawamahkan Al-Quran setiap hari. Bahkan di kita aja sudah populer kata-kata odoj, one day, one juice. Itu apa? Untuk membaca Al-Quran setiap hari. Sebagai zikir dia, sebagai wirid dia. Itu. Nah, ini terkait dengan bagaimana cara kita menjadi Al-Quran sebagai zikir kita. Bisa juga beberapa wirid Qurani yang lain dilakukan setiap hari. Namun jelas dilakukan secara kontinu dan secara terjadwal. Makanya kalaulah kita punya kebiasaan rutin, punya olahraga, makan, seterusnya, nah, itu kan sifatnya adalah sifat jasmania. Siogianya kita imbangi juga dengan konsumsi bersifat rohani, dengan tilawahnya, tadabbur, dan seterusnya. Nah, termasuk kayak kajian-kajian seperti ini. Namanya juga bagian dari zikir. Maka dikatakan ini sebagai Raudhah atau Riyadul Jannah, taman surganya Allah SWT, karena halaqatul zikr. Nah, tinggal kita niatkan dari awal. Makanya saya selalu mengutarakan kata-kata biasakan itu kita hidup dengan menggunakan matematika Islami gitu, sebagai motivasi bagi kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Jadi ini dengan zikir yang yang menggunakan bahasa-bahasa Al-Quran, ayat Al-Quran itu. Nah, sebagaimana seseorang menjadikan baca WA, ya, yang kondisi kita saat ini sebagai wirid hariannya, gitu. Kayaknya kalau bangun tidur baca WA belum jadi, gitu, ya. belum sempurna hidupnya. Nah, maka seperti itu pula minimal seorang muslim menjadikan Al-Quran sebagai wirid hariannya. Makanya alhamdulillah dengan doa-doa yang Rasul ajarkan pada kita, para salafus saleh mengajarkan pada kita semuanya, ini jadikan sebuah zikir hidup kita. Jadi bangun tidur ingat Allah. Mau tidur ingat Allah. Mau bekerja ingat Allah. Mau ngapain ingat Allah. Makanya kenapa disunahkan baca basmalah tadi? Tujuan adalah agar kita mengerjakan sesuatu, ada unsur dalam diri kita semuanya. Kenapa? Dia sebagai penggerak utama, sebagai motivator yang paling tinggi dalam kehidupan kita semuanya. Bahkan porsi baca Al-Quran semestinya lebih banyak daripada sekedar membaca WA saja. Makanya kita nanti akan lihat bagaimana bukti ini ataupun contoh-contoh seperti ini, apa yang kita kerjakan ketika kita punya waktu lenggang atau waktu senggang. Nah, maka dan untuk menjadikan Al-Quran sebagai wirid dengan berbagai bentuknya, kita harus mampu menjadikannya sebagai hammun. Artinya bentuk kepedulian dalam diri kita. Contoh kalau kita yang biasa sholat tepat waktu, tiba-tiba apa? Dalam suatu perjalanan, sudah jam 1 siang, kita belum sholat zuhur di perjalanan. Nah, dalam hati kita ada nggak rasa hamun itu? Artinya kegelisahan. Gitu. Kenapa? Karena belum sholat dan seterusnya. Maka zikir pun begitu mestinya. Kalau kita biasa berzikir Al-Quran atau dengan kalimat-kalimat lain, dengan doa lain, suatu saat mungkin kita dalam kondisi yang mungkin ya kondisi tidak mendukung, ternyata apa? Kita nggak lakukan. Adakah rasa hamun dalam diri kita itu? Semacam kegelisahan. Gitu. Aduh, saya hari ini belum baca ini, saya belum baca ini, baca seterusnya itu. Maka kepedulian, perhatian, kesibukan utama pikiran kita harus ada di situ. Dan salah satu alat ujinya adalah ini. Jika dalam waktu-waktu senggang, seperti di kendaraan, di ruang-ruang tunggu, di sela-sela kesibukan, semacamnya, apa yang pertama kali kita lakukan dalam hal ini? Maka dikatakan ketika kita pertama kali ingat untuk mengisinya dan menyibukkan dengan baca Al-Quran, berarti dalam hati kita sudah ada yang namanya
zikir Al-Quran dalam diri kita itu. Menjadi wirid kita. Sehingga kita merasa tenang hidup. Karena hakikatnya kata Allah apa? Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sesungguhnya orang yang beriman itu dia akan selalu tenang jiwanya manakala mengingat Allah. Dan sebaik-baik ingat Allah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan firman Allah. Sehingga saya sering sampaikan begini. Kalau kita ingin mendengarkan firman Allah, ingin diajak ngomong sama Allah, maka bacalah Al-Quran. Ingin diingat sama Allah, bacalah Al-Quran. Karena hakikat Allah apa? Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, misalnya aku ingat kalian semuanya. Gimana ingat Allah? Kembali kepada firman-firmannya. Karena itulah yang kita katakan sebagai isyarat. Kita mengingat Allah dengan firman tersebut. Adapun kalau ingin berdialog dengan Allah, lakukanlah sholat. Karena sholat itu bagian dari zikir. Kita komunikasi dengan Allah. Maka dikatakan sholat itu, kata Nabi dalam hadis kursi dikatakan, kusimati sholat, baini wa baina abila nisfaini. Surat Al-Fatihah menjadi rukun dalam sholat itu dibagi dua bagian dalam sholat. Sebagian hambanya memuji Allah, sebagian Allah memberikan kesempatan hamba berdoa kepada Allah. Maka masing-masing punya hak di situ. Jadi terjadi dialog antara kita dengan Allah SWT. Maka ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagian harapan kita untuk menyatakan, ya Allah, aku hanya menyembah Engkau saja. Maka berikan ihdinas siratal mustaqim. Itu yang jalan yang baik, yang lurus. Ini bagian dari muamalah kita pada Allah SWT dalam sholat itu. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita jadikan sebagai wirid zikir, sebagai kunci hidup kita di dunia ini, kita akan mendapatkan ketenangan yang sebenarnya di situ. Ini terkait dengan pengertian dari kata wirid dalam syariat Islam, terutama yang berhubungan dengan bagaimana dengan tilawatul Quran, tadabbur Al-Quran sebagai wirid kita, aktivitas kita sehari-hari. Nah, apa dasar syariahnya? Ini yang pertama, Al-Imran ayat 191. Allah nyatakan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika Allah jelaskan siapakah ulul albab itu, mereka-mereka yang memadukan antara peran hati dan peran akal, gitu. Ulul albab, Allah jelaskan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang selalu ingat pada Allah, baik dalam keterjaga, dalam keadaan istirahat ataupun dalam keadaan sakit sekalipun. Jadi kata-kata wa ala junubihim keadaan sakit. Kenapa? Karena mereka betul-betul tidak bisa aktivitas, berbaring saja. Maka dikatakan ala janbihim dan ala junubihim. Jadi kita zikir pada Allah SWT bukan hanya pada yang ketiga saja. Yang paling utama sini, kiamat. Dalam kondisi terjaga. Dalam kondisi sehat seperti sekarang ini. Ini kan kadang-kadang ada orang ingat Allah kalau sudah dalam kondisi sakit. Ketika sehat lupa. Nanti dalam hadis pun dikatakan apa? Ta'arab ilallahi firraha ya'rifka fisiddah. Kenali Allah dalam keadaan kalian bahagia, dalam keadaan sehat walafiat. Misalnya akan kenal kalian dalam keadaan sakit dan kesusahan. Jadi lagi-lagi ada perimbangan. Seperti dikatakan, fazkuruni azkurkum. Ingat aku akan ingat kalian. Apa maksud dari Allah memberikan hal ini? Maksudnya agar seorang hamba sadar bahwa wujud dia di dunia, kebahagiaan di dunia ini tidak luput dari peran Allah memberikan kepada mereka itu. Makanya jangan pernah kita nyombongkan diri. Lihat akibat kesombongan manusia di dunia seperti Fir'aun. Binasa, hancur semuanya. Lihat bagaimana kesombongan Qarun dengan hartanya hancur, ludes semua. Kenapa? Mengingkari hukum Allah. Jadi apalah artinya hidup kita bahagia di dunia kalau kebahagiaan itu tidak membuat atau mengundang ridha Allah. Makanya orang kalau sudah ridho dengan Allah SWT, Allah akan ridho dengan dia. Itulah dalam soal Bainah dikatakan ketika Allah menjazauhum inda rabbihim jannatun dan seterusnya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho dengan perbuatan mereka dan mereka ridho dengan balasan Allah berikan. Makanya ridho birridho, hidup itu akan baik, akan tenang semuanya. Jadi kembali kata Allah sini, alladzina yadhkurunallaha, itu mereka-mereka yang nanti ingat pada Allah. Secara bahasa ungkapan ini ungkapan dengan fi'il mudhari'. Nah, ini Pak Madwar sebagai ahli bahasa Arab dia paham betul gitu. Kenapa dengan fi'il mudhari'? Karena hikmah fi'il mudhari' untuk menerangkan masa yang akan datang, ini continue.
Jadi jangan dengar alladzina dzakarullah, bukan begitu. Tapi yadhkurunallah. Mereka selalu mengingat Allah SWT. Apa mereka lakukan? Kiaman tadi. Dan kemudian terjaga sehat walafiat, wa qu'udan, kemudian istirahat dari aktivitasnya, wala junudan kadang sakit sekalipun. Ditambah dengan tadi ulul albab, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka juga mengimbangi antara zikir dengan fikir. Gitu ya. Kenapa perlu berpikir? Nah, jadi agar ada keseimbangan antara fungsi hati dan fungsi otak kita. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan, merenungkan, tadabbur tentang ciptaan Allah, tentang langit dan bumi ini. Sehingga akan melahirkan sebuah kesimpulan hidup, kata-kata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sehingga akan muncul statement kita yang mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sungguh tidak ada yang sia-sia apa yang kau ciptakan di dunia ini. Allah ciptakan kebaikan enggak sia-sia. Kenapa? Agar manusia pandai bersyukur. Allah ciptakan keburukan tidak sia-sia. Tujuannya apa? Agar manusia mau ingat pada Allah dan dia bertobat. Maka itu ke dalam hal ini kata-kata Rabbana ma khalaqta hadza batila sebagai isyarat kita tidak pernah menyesali, tidak pernah menyalahkan Allah dalam setiap sesuatu yang terjadi pada kita semuanya. Maka dikatakan subhanak, maha suci engkau dari kelemahan dan kesalahan. Apa yang kita harapkan? Fakina adzabannar. Walaupun demikian ya Allah, jangan sampai kami lupa dengan amanat engkau ini. Maka lindungi kami segera azab api neraka nanti. Makanya banyak orang diuji dengan kekayaan, dia nggak pandai bersyukur. Maka targetnya api neraka. Diuji dengan kemiskinan, dia nggak pandai bersabar. Targetnya api neraka. Itu saya katakan banyak orang sudah diuji dengan kemiskinan di dunia, tidak taat pula. Apa yang diharapkan? Makanya kembali kita katakan, ciri orang ulul albab itu mereka-mereka yang betul-betul memadukan tadi. Mana fikirnya, mana zikirnya. Mana ibadah mahdohnya, ibadah muamalahnya. Mana pembinaan ruhaninya, pembinaan jasmaninya. Terbangun semuanya itu. Maka itulah kita katakan, ketika kita mampu menjadikan Allah sebagai saran atau modal awal kita beramal ini, maka muncul semangat dalam diri kita untuk kembali pada Allah SWT. Inilah paham dari ayat Al-Imran 191 ini. Yang kedua dari hadis Nabi SAW, min hadis Jabir, Rasulullah SAW, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kata Rasulullah, jika kalian melewati taman surga, farta'u, duduk sejenak, berhenti sejenak. Qalu, mereka berkata, wa mariyadil jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga? Apa kata qala halaku zikr, yaitu halakoh zikir. Kenapa? Karena bagian dari riyadul jannah, taman surga. Oleh karena sebagai ciri taman surga itu menghadirkan ketenangan bagi mereka yang duduk di dalamnya itu. Makanya kita kalau lagi ngaji, lagi berzikir, lagi taklim macam-macam, biasanya mudah menuju ketenangan, tidak mudah ngantuk. Mudah-mudahan yang di sini nggak ada yang ngantuk gitu. Walaupun mungkin nggak sambil menyapa atau tidak sambil memberikan teguran. Gitu. Kenapa ini halaqah zikr? Jadi bagian dari upaya kita memahami pentingnya zikrullah dalam memotivasi hidup kita semua. Hadis berikutnya, sami itu Jabir ibn Abdullah yaqul, sami itu Rasulullah SAW yaqul, afdalu zikri la ilaha illallah. Kata Rasulullah, sebaik-baik zikir la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kalau kita mengucap kalimat tauhid, berarti kita juga meyakini keesaan Allah SWT dan kekuatan dari firman-Nya itu. Kenapa? Karena firman Allah mujizat bagi Rasulullah. Al-Quran gak ada tandingannya. Bahasa Al-Quran bahasa sangat istimewa. Bahkan orang-orang Arab saat itu menganggap bahasa Al-Quran sebagai bahasa sihir, mantra. Kenapa mantra? Karena setiap orang mendengarnya terkesimak dia. Maka lihat bagaimana pernyataan 3 tokoh Arab Quraisy saat itu. Seperti Abu Jahal, kemudian Muawiyah, kemudian juga siapa lagi? Abu Sufyan, kemudian Amr bin As. Ketika mereka memahami dan memantau apa yang Rasul sampaikan dalam dakwahnya itu, rupanya mereka terkesimak dengan bahasa Rasul. Dikatakan bahasanya bahasa sihir, mantra ini. Maka nasihatnya kepada anak-anak berikutnya, apa kata mereka? Jangan sampai kalian mendengar ucapan Muhammad. Kenapa? Akan tersihir.
Karena ini merupakan firman Allah SWT. Jadi kalimat tauhid itu merupakan upaya orang untuk bisa menanamkan kesadaran dalam hatinya. Maka alhamdulillah saat ini dan ke depan insya Allah bahwa kalimat tauhid menjadi sebuah simbol utama kehidupan umat manusia di dunia ini. Maka di Eropa sekarang sedang booming orang-orang masuk Islam. Ya mungkin kalau kita lihat sebabnya sepele. Ketika beberapa tahun yang lalu di mana ada Piala Dunia terjadi di Qatar itu, dan Qatar memiliki misi dakwah yang begitu besar. Walaupun Qatar ini pembangunannya tidak sama dengan negara Arab lain seperti Emirat ataupun Saudi. Qatar tetap menjaga keasolahan, kebaikan syariat agama Allah itu. Kenapa demikian? Karena mereka terlindung dengan pemahaman yang benar, yang sifatnya universal tentang bagaimana misi dakwah berjalan. Makanya di hotel-hotel di Qatar ketika Piala Dunia itu diberikan lembaran-lembaran tulisan tentang masalah konsep Islam, konsep apa dan sebagainya. Itu misi dakwah sebagai penguasa saat itu. Jangan sampai kita mengikuti konsep mereka. Ya seperti peraturan dulu kita pernah dengar ketika terjadi Piala Dunia di Qatar itu. Jadi tidak boleh minum-minum keras di sembarangan tempat dan tidak boleh sampai dilihat orang lain. Bahkan yang tidak suami istri nggak boleh mereka tinggal sekamar. Itu coba peraturannya. Tapi akhirnya apa? Efeknya sangat baik. Banyak orang-orang Barat, orang-orang Brazil, Amerika Selatan, Amerika Latin, Selatan, mereka sudah masuk Islam karena melihat kebaikan-kebaikan masyarakat Islam saat itu. Keharmonisan hidup berbangsa, bernegara ditandai dengan mereka menyambut dengan memberikan makanan-makanan gratis sebagainya. Jarang-jarang negara-negara begitu. Inilah kita satu misi. Kenapa? Karena tadi ingat pada Allah SWT. Maka dikatakan wa afdhalud doa alhamdulillah, sebagai ucapan rasa syukur pada Allah. Nah, sehingga ketika kita sholat, kan yang disampaikan Al-Fatihah alhamdulillah. Maka disunahkan kita membaca amin sebagai upaya mengabulkan doa dari Allah SWT itu. Ini yang kita katakan kata-kata Abdul Zikri la ilaha illallah wa Abdul Doa alhamdulillah. Hadis berikutnya an Abdullah ibni Busir qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Itu di kalangan Arabi orang ini. Faqala, dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kasurat alayya. Ya Rasul, sesungguhnya syariat Islam ini sudah banyak datang kepadaku, membuat aku berat memilih mana yang harus lakukan. Saking banyak kesalahan yang mereka pahami. Coba itu pada masa Rasul sudah ada pernyataan orang Arabi begitu. Apa kata orang Arabi ini? Babun natamasaku bijamiun, yang tentukan padaku ya Rasulullah, bab apa, pasal apa, cara apa yang dia lakukan untuk berpegang pada itu akan mengcover semua syariat ini. Jadi kita berupaya gini, dapat macam-macam ilmu pada kita semuanya. Kita tanya, Ustadz, kata kuncinya apa sih? Gitu ya. Biar kita dapat memahami semuanya walaupun dengan 1-2 perbuatan saja. Ini pun terjadi pada masa Rasulullah. Kadang Arabi menyikapi syariat Islam begitu luas, begitu banyak, dia bingung, kok begini banyaknya tentuan itu. Apa yang menjadi kata simpulnya? Apa jawaban Rasulullah? Qala la yazalu lisanuka rutoban min dzikrillah. Kata kunci cuma satu, biasakan lidahmu selalu basah dengan zikrullah. Itu kesimpulannya. Makanya Allah dan Rasulnya menyampaikan pesan pada kita semuanya, upayakan setiap aktivitas kita ingat Allah. Tadi hadis di awal saya katakan ketika kita berbuat sesuatu, apa kata Rasulullah? Dikatakan kullu amalin fa kullu amrin zibalin la yubda bil basmalah fa huwa aqta au abtar. Setiap perkara-perkara yang penting lingkungan kita ini kita kerjakan tanpa menyertakan Allah dengan baca basmalah akan terputus keberkahan. Kenapa? Karena lidah kita tidak basah dengan zikrullah. Hati kita tidak mau dengan zikrullah itu. Begitu simpel tapi mencakup. Ini dikatakan bahwasanya orang yang pandai, orang yang cerdik itu mereka yang tahu bagaimana cara melakukan ibadah-ibadah itu yang setiap napasnya mengandung pahala. Setiap aktivitasnya mengandung nilai si Allah SWT. Makanya apa? Dengan zikrullah. Ingat selalu pada Allah SWT. Dan jangan sampai dibalik. Ini kadang-kadang orang mau bermaksiat ingat Allah. Mau korupsi baca bismillah. Mau berjudi ingat pada Allah. Kan yang unik gitu. Padahal prinsipnya apa? Berkaitan dengan bagaimana cara menangkap agar ibadah kita sempurna dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini sebagai dasar syariatnya untuk kita bisa memahami betapa pentingnya
Zikrullah itu baik berupa ayat Al-Quran, berzikir-zikir yang lainnya sebagai motivasi dasar kita untuk kita menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya itu? Di sini ada 5 keutamaan. Ya. Yang pertama, sebagai keutamaan wirid dan firman kita semuanya, itu sebagai pengembangan iman. Bahwa iman ini kata orang apa? Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Memang setiap kita beriman. Tapi bagaimana kadar iman kita itu? Kan nggak semuanya sama. Nggak selalu standby selalu. Nggak selalu permanen. Kadang naik turun. Ibaratnya seperti digambarkan apabila perumpamaan keimanan terhadap Allah seperti pohon, maka jika tidak kita lakukan penyiraman dan pengairan secara baik, itu akan segera kering dan mati. Iman pun begitu. Kalau kita biarkan iman ini cuma seperti itu dari asalnya, nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan, lama-lama kan hilang. Maka berapa banyak orang-orang yang beriman dapat istilahnya kuman-kuman, dapat bakteri-bakteri keimanan seperti godaan dunia, godaan macam-macam. Lama-lama imannya hilang, lenyap. Makanya ya, banyak contoh-contoh ya, di kalangan masyarakat muslim ini yang awalnya sudah beragama Islam, beriman dengan benar, karena godaan-godaan dunia, godaan-godaan wanita bisa berubah imannya. Nah, itu yang lagi ramai yang dibicarakan, bagaimana kasus Dahlan Iskan itu. Itu kenapa? Godaan-godaan imanan begitu besar. Makanya sudah ungkapan mengatakan bahwasanya kerusakan umat ini tidak luput dari kerusakan para pemimpinnya. Dan kerusakan pemimpin tidak luput dari kerusakan para ulamanya. Nah, kenapa ulama rusak? Karena 2 godaannya. Pertama dikatakan almal, kedua aljah, jabatan. Jadi jamaah rahimakumullah, kembali kita katakan, perumpamaan iman seperti pohon yang kita tanam. Makanya gimana biar pohon berbuah, kita pelihara, kita tanam, kita sirami. Ini kadang-kadang dia nanam pohon baik, ditinggal misalnya nggak diurus, ya akhirnya apa? Dikuasai rumput. Nah, rumput merupakan gambaran dari bakteri-bakteri iman kita semuanya itu. Yang kedua, untuk itu, agar senantiasa keimanan seorang muslim tumbuh, dapat disirami dengan terus membaca dan mentadaburi Al-Quran. Nah, karena iman ini merupakan hal yang bersifat ruhania, maka cara menumbuh kembangkannya bukan dengan cara kita memberikan konsumsi jasmania, tapi juga kita dengan konsumsi ruhania. Apa itu? Biasakan penghujatan Allah dengan ayat Al-Qur'annya. Sehingga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, Rasul pernah bersabda. Apa katanya? Innama masalu sahibil Qur'an kama salil ibilil mu'allaqah. Dikatakan sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran sudah sampai di luar kepalanya itu adalah sebagaimana perumpamaan seekor unta yang diikat. Gitu. Kenapa diikat? Biar nggak kemana-mana. In ahada alaiha amsakah. Kalau dijaga itu jangan sampai lepas, maka dia bisa mengendalikannya, bisa menangkapnya dan bisa memeliharanya. Sebaliknya, wa in atlaqaha zahabat. Tapi kalau dia tidak ikat lagi, maka unta akan lari dan pergi darinya itu. Begitulah iman hakikatnya. Kalau kita biarkan iman, kita jaga, pelihara, maka apa yang terjadi? Sama aja kita melepaskan iman itu dengan liarnya. Nah, hal-hal seperti ini kita katakan bagaimana ketika zikir dalam hidup kita ini, baik itu berupa wirid, Al-Quran, dan sebagainya, hendaknya jadikan sebagai pengembangan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terkait dengan salah satu hikmah dan keutamaan ketika kita menjadikan zikir itu bagian dari konsumsi rohani kita semuanya. Yang kedua, dengan kita berzikir dan wirid jadikan sebagai penyempurna kehidupan kita untuk mendapatkan ganjaran. Jadi salah satu keistimewaan kita umat Islam ini, setiap nilai amal kita ada pahalanya. Beda orang kafir. Makanya saya katakan dalam matematika Islam itu ada perkalian-perkalian yang diturunkan oleh 100 sebagai tanda keikhlasan. Maka dikatakan barang siapa yang berniat untuk berbuat baik walaupun belum sempat mengerjakan, Allah berikan pahala 1. Ketika dia kerjakan niat tersebut sebagai bentuk kebaikan, Allah lipat gandakan 2. Dan kebaikan nilainya 10 kali lipat kebaikan dari Allah SWT. Sehingga apa? Nggak pernah kita merasa rugi ketika beribadah pada Allah. Beramal soleh karena Allah SWT itu. Makanya ketika mereka nafkahkan bagian hartanya terjadi kelipatan 7. Karena bagi amanat untuk menopang kehidupan. 7 tanda kehidupan tidak berhenti. Karena seminggu 7 hari.
Dan angka 7 itu bilangan 7 bilangan sebagai isyarat kebanyakan atau banyak kesempurnaan. Makanya wajar aja orang kadang-kadang jadikan bilang angka 7 sebagai angka yang sifatnya menunjukkan kehidupan. Jadi kadang-kadang tanya 7 hari, ada 7 bulan, ada 7 tahun, 70 tahun, dan 7 generasi sebagai tanda banyak. Kadang-kadang ini sudah 7 generasi nih, apa bahasa kita 7 keturunan gitu ya. Kenapa? Kekayaan begitu rupa sampai nggak habis 7 turunan. Nah, kenapa 7? Karena sebagai bentuk kesempurnaan bilangan itu. Jadi kembali kita katakan, ketika untuk mendapat ganjaran, apa dasar ini? Seorang hamba senantiasa membaca Al-Quran, kelak akan mendapatkan ganjaran di hari kiamat. Pahala ini akan meninggikan seorang hamba di akhirat nanti dengan derajat tersebut. Sehingga apa motivasi Allah lewat hadis kursinya dikatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang baca satu huruf saja dari ayat Al-Quran ini, Allah berikan satu kebaikan darinya. Lagi-lagi dikatakan wal hasanatu bi asri amsalihah. Kaedahnya dalam Islam, setiap satu kebaikan nilainya 10 kali lipat kebaikan dari Allah. Sehingga kata Allah Pak, la aqulu alif lam mim harpun. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harpun, walamun harpun, wa mimun harpun. Tetapi lebih dari itu, alif adalah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Oleh karenanya ketika kita baca alif lam mim saja, 30 kebaikan kita dapat dari Allah SWT. Begitu murahnya Allah pada hambanya. Kenapa? Karena tujuannya tadi ketika zikrullah kita kerjakan sebagai wirid kita, di samping mendapatkan ketenangan batin, meningkatkan kualitas iman kita, juga kita dapat pahala dari Allah SWT. Ibaratnya sambil nyelam, makan ikan, gitu. Bolehnya minum air. Jadi biar lebih kenyang lagi, lebih sehat lagi. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi dua ini dulu kita jeda dulu untuk kita diskusikan biar nggak pada ngantuk. Gitu. Karena kelihatannya suaranya udah mulai suara dalam semua gitu. Silakan. Baik, sebelum dilanjutkan oleh Ustadz, silakan kalau ada yang mau diklarifikasi yang sudah Ustadz sampaikan tadi. Ya. Bapak Ibu. Oh itu, Pak Zen, silakan Pak Zen. Di unmute dulu Pak Zen. Ya, silakan. Di unmute Pak Zen. Yang paling kiri dipencet bawah. Makasih Pak Maswar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mas, berarti saya belum nangkep antara bedanya wirid dengan zikir. Mohon dijelaskan. Baik. Ya. Terus pertanyaannya begini, Ustadz. Kalau kita itu jadi imam, di tengah surat itu lupa. Ya. Harus dari awal, khawatir lupa lagi, atau ganti aja kulhu misalnya. Ya. Gimana Ustadz? Baik. Terima kasih Pak. Pertama gini, apa bedanya zikir dengan wirid? Hakikatnya dia mengandung makna yang sama. Cuma kenapa dibedakan ungkapan? Karena beda di dalam menyikapi. Contohnya, zikir sifatnya umum, kapan saja. Ya. Makanya kata Allah apa? Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku ingat kalian. Kapan aja gitu. Tapi ketika dia lakukan zikir itu dengan pola yang tertentu, dengan gaya dan bentuk yang tertentu, maka disebut dengan wirid. Jadi ada kontinuitas, ada taat waktunya. Makanya wirid itu kita lihat di dalam kitab kita wirid. Ada kandul aras, ada wirid 12 diagram, macam-macam. Tergantung kita mau fokuskannya. Ini kita katakan, Rasulullah membebaskan hal itu kepada para sahabat. Karena setiap sahabat punya gaya dan cara sendiri-sendiri. Termasuk salafus soleh. Jadi ketika beliau zikir, artinya umum sifatnya. Maka Nabi apa? Abdul zikri la ilaha illallah. Tapi kita kembangkan dengan subhanallah. Bagian dari apa? Kalimatani, khofifan bil lisan, sakilani fil mizan. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah. Zikir juga. Ya. Kemudian kita asmaul husna, zikir juga. Banyak caranya. Nah, maka kalau kita cari apa yang seret bagi kita, silakan manfaatkan. Makanya kenapa muncul wirid-wirid tertentu? Ini sebagai warisan para salafus soleh, para tokoh-tokoh awal-awal itu. Contoh namanya, seandainya saya sebagai orang yang dipanut orang lain atau murid gitu ya.
Saya punya kebiasaan baca ini setiap pagi, baca ini setiap sore. Enak apa? Ya. Coba kalian baca, kalian renungkan, akan ada hikmah di situ. Termasuk ada nama Al-Ma'surat gitu ya, oleh Imam Ya. Said Hasan Al-Banna, diikuti oleh pengikutnya. Sehingga tergantung, makanya nggak ada kata-kata Rasul contohkan cara umum, cuma tidak dikasih plat-plat khusus gitu ya. Nah, Ya. tinggal kita boleh berijtihad dalam hal ini. Bahkan kata Nabi apa? Nabi zikirnya dengan istighfar. Bayangin. Kapan dan berapa lama, berapa banyak? Kata Nabi, Pak ini astagfirullah fi kulli yaumin aksar min mi'amarrah. Lebih dari 100 kali. 100 kali istighfar ya. Nah, istighfar. Padahal Nabi maksum. Gitu ya. Kayak gitu. Makanya jangan kita merasa, saya udah biasa, udah dari dulu, udah kecil baik, soleh terus gitu. Orang baik, gak usah berzikir. Enggak, ini bagian dari menata hati, memberi konsep pada hati kita semuanya. Maka digambarkan tadi oleh para ulama, hati ibarat pohon. Imam Ghazali lebih dari itu, hati ibarat ladang. Imam Ghazali. Ya. Makanya kalau ladang yang subur, kemudian kita tanam dengan bibit yang unggul, baru akan paten baik. Insya Allah. Gitu. Jadi begitu prinsipnya. Itu yang pertama, perbedaan zikir dengan wirid. Ya. Dan yang kedua tadi apa? Jadi Kalau imam lupa, lupa. Pas jadi imam gitu ya. Kita baca Al-Quran, baca ayat Al-Quran. Kita lupa Kembali namanya. awal atau ganti Nah, sunnah. ya kalau emang kita mau lanjut masih salah lagi, ganti aja, nggak jadi masalah. Jangan sampai bikin PR bagi makmum gitu. Nah, ini kadang-kadang makanya yang namanya mihrab itu punya haibah, punya apa istilahnya haibah itu, punya wibawa tersendiri gitu ya. Bisa jadi kita di luar sholat, di luar jadi imam, hafal sudah. Tapi ketika sampai di mihrab, lupa mau baca apa tadi ya. Gitu ya. Makanya ada kasus Pak nih, yang pernah saya ceritakan dulu. Saya waktu baru pulang dari Mesir, itu dapat amanah, dapat undangan untuk ngisi khutbah sholat Idul Adha di sebuah masjid di daerah Pangkalan Jati. Ketika saya datang ke sana, DKM-nya pesan, Ustadz, nanti sekalian ya, jadi khutbah dengan sholat. Oh iya, biasa sih bilang. Kenapa? Karena waktu Idul Fitri kemarin, itu ada salah seorang ustadz, masih baru istilahnya, baru lagi belajar istilahnya. Akhirnya apa? Dia lupa ketika sholat itu nggak baca surah Al-Fatihah. Gara-garanya mikirin bahwa sholat id ada 7 takbir sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu dia baca suratnya, dia ingat surat Al-A'la itu, dia apalin dia. Jadi pas habis takbir selesai langsung baca Al-A'la. Jangan di belakang teriak, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ternyata apa? Imamnya nggak peduli, jalan terus. Selesai sholat, langsung DKM angkat mikrofon, mengatakan, ayo kita sholat ulang, katanya gitu. Nah, insya Allah sih bilang, nggak terjadi, sih bilang gitu. Jadi, kenapa? Karena nggak konsen. Itu dalam beban ataunya haibah mihrab itu. Jadi, apa namanya? Apa istilahnya haibah itu ya? Pokoknya ya harga diri. Bikin grogi. Bikin grogi itu. Begitulah seterusnya. Jadi insya Allah kalau emang lupa terus, ganti aja yang surat pendek. Makanya kata Allah apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah Al-Quran itu. Saya kira itu. Silakan aja. Mau dilanjutin, mau 3 kali diulang, yang kalau dasarnya masih ingat, ya silakan. Tapi kalau udah 2 kali lupa, ya pindah aja lah gitu. Cari surat yang paling istimewa, yang paling melekat, Al-Ikhlas. Oke, makasih Ustaz. Tanya Ustaz. Ya, silakan Pak Bersyukur. Ya, terima kasih Pak Maswar dan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada hubungannya dengan tadi dengan Pak Zen ini. Jadi kalau seorang imam itu Anda membaca sesuatu, pernah kejadian itu salah kemudian pada waktu terakhir dia sujud sahwi karena dia masalah. Nah, lalu makmum itu ada 2 Ustaz, ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Karena merasa mungkin yang tidak ikut tidak yang salah gitu kan. Begitu. Nah, jadi sebaiknya bagaimana? Lalu kemudian yang kedua, seandainya imam itu benar tapi makmum itu baca salah dalam bacaan sholat itu salah, apakah dia itu kemudian ikut imam saja salam atau dia itu sujud sahwi mengoreksi kesalahannya? Terima kasih. Terima kasih Pak. Pertama begini, bahwa yang disunahkan untuk sujud sahwi itu kesalahan atau kelupaan pada hal yang bersifat sunnah abad atau yang rukun.
Kalau Ya. sunnah hayat nggak mesti harus sujud sahwi. Kalau bukan rukun nggak usah. Dan membaca surat itu sifatnya hayat, bukan sunnah abad. Jadi kalau membaca ayat nih, baca surat apa Al-Qiyamah, lupa mulu gitu ya. Balik-balik lupa lagi, langsung pindah ke surat lain yang ringkas saja. Itu nggak ada perintah sujud sahwi. Karena baca surat sifatnya adalah hanya sunnah hayat saja. Termasuk baca tasbih ketika ruku. Tadi baca apa tasbihnya lupa dia. Nggak ada perintah itu. Nah, kalau dia lupa yang sifatnya sunnah hayat, sunnah abad, contoh tasahud awal dalam sholat itu namanya sunnah abad. Yang biasa baca kunut, itu sunnah abad. Ketika dia tinggalkan karena lupa, disunahkan untuk sujud sahwi. Dan kemudian bagaimana cara menyikapi hal itu? Kalau seandainya ketika imam itu lupa dengan sunnah abadnya atau yang rukunnya, dia sujud sahwi, makmum wajib ngikut, Pak. Walaupun makmum nggak salah, nggak lupa. Kenapa? Karena namanya imam dijadikan untuk diikuti. Kata Nabi sabdanya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbaro fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudlah. Targetnya mengikuti imam. Kapan berakhir mengikuti imam? Sampai imam salam. Kalau imam sudah salam, jangan ikutin lagi udah. Imam salam langsung bangun, pada bangun semuanya. Jadi batasnya sampai imam salam. Bahkan juga oleh Imam Nawawi dikatakan salam pertama saja. Makanya nggak boleh duluin imam salam pertama. Udah salam kedua boleh kita duluin imam. Kenapa? Sudah sifatnya sunnah, bukan wajib lagi. Jadi itu contoh-contoh permasalahan dalam sholat berjamaah. Makanya saya di Al-Iman sering kali saya sampaikan kajian tentang bagaimana peristiwa berjamaah itu. Yang namanya imam menjadi teladan. Makanya harus diikuti. Saya kadang-kadang suka tidak tidak seret gitu ya. Ketika imam itu gerakannya banyak banget, ya, krepesan mulu. Paham krepesan nggak? Nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Macam-macam gitu. Memang nggak batal secara langsung, tapi imam jadi contoh loh, jadi teladan gitu. Nah gimana mau akan tenang di belakangnya? Makanya untuk pilihan imam itu dicari yang dipilih oleh makmum sebagai besarnya. Kata Nabi apa? La ya umur rajulu al-qauma wa hum lahu karihun. Seseorang tidak diperkenankan menjadi imam dalam satu kaum, kaum membenci dia. Kenapa? Berarti tanggung jawab kezaliman itu bagi imam. Makanya berat jadi imam. Kalau dia baik, pahalanya berlipat. Kalau buruk, tanggung jawab dosanya itu semua. Nah, itu menjadi imam. Makanya jangan kita sok-sokan gitu ya, jadi imam kalau belum siap jadi imam. Gitu. Bahkan saya mengatakan lebih baik jadi makmum kayaknya. Kenapa? Modalnya sedikit, untungnya besar. Yeah. Makmum cuma diem saja, ikuti imam selesai, pahala jamaah, bayangin. Takbir, Allahu Akbar jadi makmum. Udah dengerin aja imam baca, itu pun akan dapat pahala sama dengan pahala imam. Nah, begitulah seterusnya. Jadi intinya, ketika tadi kita lupa dengan bacaan-bacaan tersebut, lihat dulu karakter bacaannya atau hukumnya. Kan kalau membaca surat selain Al-Fatihah itu sifatnya sunnah hayat, bukan sunnah abad. Jadi kalau imamnya salah mulu gitu ya, nggak perlu sujud sahwi. Yang sujud sahwi itu kalau menyangkut pada sunnah abad dan rukun dalam sholat. Umpamanya imam lupa ini, kira-kira ini rakaat kedua atau ketiga. Ini apa? Imam meyakini ini rakaat kedua ada kurang satu, dia tambah sujud sahwi. Imam harus ngikuti. Walaupun sebelum terjadi makmum boleh mentanbih. Tanbih itu merupakan sebagai pengingatan. Tapi kalau imam lebih yakin, ya jangan salahin imam. Kenapa imam lebih yakin hal itu? Makanya seorang imam layaknya seorang hakim. Kalau jadi imam jangan dalam kondisi gunda gulana, dalam kondisi tenang. Kan hakim begitu. Hakim nggak boleh menghakim satu permasalahan kalau dia lagi punya masalah kasus banyak macam keluarganya ataupun lingkungannya itu. Bahkan seorang hakim itu boleh menghakim sesuatu dalam keadaan kenyang. Jangan dalam keadaan lapar. Kenapa? Terganggu keadilan dan sikapnya. Begitulah kesempurnaan Allah berikan pada setiap kita. Agar apa yang kita lakukan betul-betul mengikuti tuntunan yang sebenarnya. Saya kira gitu, Pak Syukur ya. Pak Ustadz, terima kasih. Tapi ada tambahan ini Ustadz Apa ya. tuh? Jadi saya itu setiap sholat subuh itu imamnya kunut. Ya, saya ikut kunut lah. Tetapi sebagian besar jamaah itu tidak ikut. Nah ini
hukumnya gimana? Apa sholatnya itu apa batalkah atau gimana? Terima kasih Ya, seperti yang baik, terima disampaikan kasih. Imam kan untuk diikuti gitu. Mm-mm. Ya begini Pak, kalau dia tidak baca kunut, tidak mengamini kunut, itu kan sunnah bagi dia. Hmm. Yang nggak boleh dia sujud sendiri, itu batal Oh. sholat jamaahnya. Bahkan kata Imam Hanafi batal sholatnya. Kenapa? Merubah niat. Jadi itu makanya kata-kata mengerti ngikuti imam itu jangan duluin imam. Kata Oh. Nabi apa? Innama ju'il imam liyutama bihi faida kabaro pakabiru seterusnya. Di akhir hadis kata Nabi apa? Dikan la tasbikul imam wala tusawu. Jangan kalian lancangin imam, jangan dibarengin juga. Barengin aja nggak boleh. Makanya hadis tadi diartikan setelah imam lanjut makmum. Saya pernah bertamu di Bandung, Pak. Di mana di Bandung itu ya pahamnya banyak kan paham Persis gitu ya. Persis ini lebih apa namanya kepada apa namanya lebih saklek ketimbang Muhammadiyah dan seterusnya gitu ya. Sehingga apa? Dalam sholat berjamaah. Jadi betul-betul dicontohkan bagaimana satu masjid itu jamaah orang Persis semuanya, dia ngerti. Ketika imam sudah ruku gitu ya, itu nggak langsung ruku dulu. Sampai imam sudah ruku baru jamaah serentak ruku. Sehingga nggak ada kata menurut imam. Akhirnya kelihatan mana yang tamu, mana yang bukan tamu. Itu kembali ke kebiasaan. Jadi masalah, yang penting ada kebiasaan dalam setiap masyarakat. Jadi targetnya jangan barengin imam. Ini kan karena ada sebagian jamaah itu. Karena dia sebagai seorang tokoh, bahkan lebih pintar dari imam, lebih tua dari imam gitu ya. Imam baru saya baca malah namanya, yang saya baca surat, saya mau ruku, baru Allahu Akbar langsung turun duluan. Ini namanya membarengi atau mendahulukan imam. Maka saya katakan imam yang bijaksana itu imam yang tidak memberi peluang pada untuk berbuat zalim. Maksudnya apa? Imam bergerak dulu baru berucap. Makanya saya katakan bagi para imam-imam senior gitu ya, yang sudah lanjut usia, yang kadang-kadang bangunnya berat gitu. Dari duduk antara dua sujud, duduk tasahud gitu, mau bangun lagi berdiri berat banget. Jadi harus kedekeran dulu, ya usahakan sudah gantian imamnya. Kenapa? Karena nanti makmum nungguin kelamaan. Disuruh takbir, Allahu Akbar, masih kedeker, makmum sudah berdiri semua. Berarti apa? Ini namanya imam tidak bijaksana, dia hanya bijak sini saja. Pertanyaan Pak, bersyukurnya kalau imamnya kunut itu jamaahnya tidak kunut ya, itu batal. Ya, belum sampai. Jadi kan ketika dalam kunut ini kan kunut sifatnya sunnah saja. Nah, kalau dia diam saja nggak jadi masalah. Karena memang dia nggak biasa kunut. Tapi jangan tadi syaratnya jangan dia sujud duluan. Tetap berdiri. Karena kan setelah kunut sujud langsung kan gitu ya. Pokoknya dia ketika imam kunut angkatan dia diam saja berdiri gitu. Nggak jadi masalah. Yang penting syaratnya dia nungguin sampai imam melakukan gerakan berikutnya. Ya, jadi tidak itu sunat hayat ya Ustadz ya. Termasuk hayat. Sunat hayat itu ya. Enggak, kalau itu bagi yang kunut itu sifatnya abad. Bagi yang biasa kunut. Tapi bagi yang nggak bisa kunut itu sifatnya nggak masuk sunnah bagi dia. Kenapa? Karena sifatnya tambahan saja di situ. Fadhail namanya. Saya kira itu. Baik Ustadz, saya tergelitik itu Ustadz tadi menyampaikan bahwa bangun pagi buka WA dulu gitu. Kalau nggak buka WA kok nggak afdal gitu kan. Seharusnya barangkali kalau bisa ya Ustadz ya kita waktu bangun itu buka pesan Allah dulu ya Ustadz. Sebelum buka WA pesan Allah yang dibuka dulu. Jadi baca terjemah lah gitu. Kalau Al-Quran kita kan nggak ngerti ya. Baca terjemahnya apa nih pesan Allah pagi ini gitu. Mungkin begitu kali ya Ustadz ya. Ya boleh, artinya itu kan sifatnya apa istilahnya tergantung pilihan gimana polanya itu. Contoh gini, mungkin ada orang yang bangun tidur karena dia ingin lihat pesan-pesan apa yang datang gitu. Ada pesan khusus nggak? Mungkin tadi malam ada suara telepon macam-macam, ada berita penting. Ya silakan sekedar aja. Jadi bukan berarti bangun tidur langsung asik setengah jam. Wah, dia lupa dengan tanggung jawab yang lainnya. Minimal ketika bangun jam berapa ini? Oh jam 3 ya udahlah, dia tahan HP langsung dia wudu gitu. Dia sholat baca Quran, itu mungkin dia akan lanjutkan untuk selingannya. Itu sifatnya apa istilahnya? Up to you gitu artinya, tergantung kita semuanya gitu. Jadi apa yang kita pikirkan disitulah yang kita kerjakan. Makanya dengan manusia tergantung yang dipikirkannya. Kalau memang mikirin dunia aja ya jadi duniawi dia.
Kalau emang dia mikirin hal-hal yang baik, dia akan memilih mana yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan selama ini. Insya Allah Allah akan mencatat semua kebaikan kita. Makanya biasakan diri setiap kita berbuat itu ingat pada Allah. Insya Allah kalau kita bangun tidur kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mautina nusur, nggak mungkin dia langsung duduk asik setengah jam megang HP, nggak mungkin gitu ya. Kenapa? Dia yakin, ya Allah saya bersyukur Allah bangunin saat ini, Allah hidupkan saat ini. Makanya apa kewajiban kita berikutnya? Kita sembah Allah. Dia akan segera ke kamar mandi, dia berwudu, dia akan zikir, dia berdoa kepada Allah dan sholat malam saat itu. Itulah kesadaran. Makanya proses itu merupakan dengan pembinaan. Jadi kalau mamanya Pak Madar dulu dengan teman-teman pernah ikut apa istilahnya mabit ya Al-Maghfirah mamanya. Itu bagian dari pembinaan namanya. Oh beginilah mestinya hidup kalau kita sendirian. Jadi bangun sepertiga malam, yang nggak usah kita nunggu dapat instruksi dari orang, tapi kesadaran kita sendiri untuk kita pilih. Kita punya pilihan waktu di situ. Kata Nabi apa? Al-Quran kata apa? Inna nasyiatal lail hiya asyadwatan wa aqwamu qila. Sepertiga malam lah waktu yang sangat berpengaruh dalam penggemblengan diri kita, jiwa kita. Kenapa? Karena sangat merekat dalam hati kita membaca Al-Quran saat itu. Sangat berpengaruh ketika kita sujud saat itu. Mungkin ada Pak Dokter gitu ya, ketika menjelaskan bagaimana pengaruh aliran darah ketika orang bangun sepertiga malam dengan sujud gitu ya. Sirkulasi darah dari jantung ke otak bolak-balik begitu, itu kan memberikan kecerdasan sebenarnya. Sudah banyak penelitian itu semuanya. Nah, tinggal kita mau pola apa yang kita gunakan gitu ya. Walaupun ke sejauh itu kita menganalisanya, ya minimal kita yakin aja, kita kerjakan ada hikmahnya semuanya. Saya kira itu ya. Baik, lanjut Ustaz. Ya. Kita lanjut dulu ya. Selesaikan slide-nya, nanti kita buka lagi untuk apanya berikutnya. Nah, ini yang ketiga. Jadi zikir dan wirid, terutama wirid Al-Quran dan sejenisnya, ini sebagai penyembuh penyakit di dada, ada penyakit hati. Karena tahu kita bahwasanya ketika orang itu berbicara masalah kehidupan, kesehatan, sebagainya, pasti ada sesuatu yang menjadi pengganjal kita. Dan termasuk iman itu dari banyak pengganjal, hati pun begitu. Makanya Allah turun Al-Quran sebagai bentuk obat bagi kita semuanya. Bahkan saya merasakan sendiri, kalau pikir lagi banyak masalah, baca Quran aja, lagi sepertiga malam, oh tenang hati itu. Dan Al-Quran dapat menjadi penyembuh bagi penyakit yang ada dalam hati kita. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas, ingat ayat ini. Allah khitab manusia semua gitu ya. Ya ayuhan nas, tanpa dikucilkan satu yang lainnya. Apa kata Allah? Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian, wasifan yang sudah sebagai obat apa dalam hati kita. Tapi ketika menyangkut pada poin berikutnya, wahudan warahmatun, hanya Pak lil mu'minin, Allah tegaskan. Hanya orang yang beriman saja memahami itu sebagai hidayah, sebagai rahmat dari Allah SWT. Berarti ketika kita ingin membackup diri kita, mengupgrade diri kita untuk bisa menjadikan Allah sebagai hidayah dan rahmat serta obat dalam hati kita, harus ada label iman dalam diri kita. Harus jadi orang mukmin dulu. Makanya kemarin saya ketika Rakornas IKADI ketemu dengan siapa? Yang Donitan itu loh, yang mantan mu'alaf atau mantan orang Nasrani, orang Cina, yang sekarang dakwahnya dakwah akidah, dia kembangkan. Dialog dengan para penganut agama Nasrani itu. Dan sudah banyak orang yang masuk Islam gara-gara itu. Nah kenapa? Karena dibilang itu. Jadi ketika orang berupaya untuk bisa menanamkan Al-Quran sebagai nasihatnya, harus iman dulu muncul dalam hati. Makanya beragama itu berawal dari keimanan, bukan dari logika. Sehingga perbedaan inilah yang harus dijadikan sebagai acuan bagi kita, membedakan mana pemahaman agama dengan kesadaran hati, dan mana agama cuma sebatas analisa akal kita saja. Makanya kalau menurut siapa? Aristoteles atau siapa itu? Yang dikatakan bahwasanya agama sebagai opium kehidupan manusia. Karena ukurannya adalah logika saja atau akal. Di mana manusia itu akalnya kadang-kadang memikirkan apa yang di dunia saja. Sehingga dikatakan kenapa opium sebagai penghalang kebebasan hidup.
Makanya sekarang anak-anak generasi sekarang ini, ya generasi Z, generasi Alpha ini, mereka mencari kebenaran di luar kebenaran agama. Unik gitu ya. Karena mereka ingin mengukur kebenaran sebenarnya bukan dari Al-Quran, bukan dari hati, tapi dari gaya hidup dan pola pikir mereka. Maka bencana ke depan sudah di depan mata kita. Ketika kita lupa bagaimana menanamkan keyakinan untuk kembali pada firman Allah, Al-Quran ini sebagai obat hati kita semuanya. Jadi Allah katakan itu, ya ayuhan nas, hai manusia, umum sifatnya itu. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Lah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Itu artinya apa, jamaah rahimakumullah? Jadi kita tidak pernah merasa apa istilahnya ditinggalkan sama Allah kalau dalam bentuk musibah apapun. Makanya kenapa kita sering baca dalam doa dalam surat Al-Falaq itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita mohon perlindungan pada Allah dari kejahatan Allah ciptakan. Makanya al khairu minallah wasyarru minallah. Kebaikan dari Allah, kemudian dari Allah juga. Kembalikan semua pada Allah. Sehingga saya beberapa kali ini, ya istilahnya memberikan peringatan pada para jamaah, kalau kita yang suka bepergian kemana-mana, dalam kondisi tercekam, mencekam, kondisi yang menakutkan, Rasul ajarkan doa pada kita. Di antaranya doa yang kita sering baca, kata Allahumma inna na'udzubika min syururihim wa naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang mereka lakukan. Dan aku jadikan engkau sebagai mangsa kejahatan mereka. Kenapa kita berikan Allah sebagai mangsa? Karena hakikatnya Allah nggak pernah terzalimi dengan apapun. Dia maha segalanya. Tapi tabiat orang berbuat jahat itu kalau dia belum tuntaskan, dia akan berpikir ingin melakukan kejahatan tersebut. Maka kembalikan kepada Allah semuanya. Serahkan kepada Allah SWT. Itulah cara kita untuk membentengi diri kita agar iman dalam hati nggak pernah tergores apapun yang di depan kita itu. Apapun yang menimpa kita, kita yakin Allah maha segalanya, Allah melindungi kita semuanya. Makanya dengan bekal la haula wala quwata illa billah, nggak ada tandingan apapun dan apapun bisa mengalahkan kekuatan Allah SWT itu. Inilah keyakinan dalam hati. Kenapa? Berkat zikir yang menjadi penyembuh penyakit dalam hati kita semuanya. Tapi kalau kita pelihara penyakit itu, ya kerap kali Al-Quran nggak bermanfaat bagi kita. Dia punya sifat iri, dengki, hasad, macam-macam, benci pada orang, bermusuhan selalu. Di dalam Al-Quran nggak mempan. Kenapa? Karena dalam hatinya masih banyak penyakit tersebut. Masih ada penghalang-penghalang hati itu. Makanya hilangkan penghalang itu. Al-Quran mudah masuk dalam hati kita semuanya. Ini berkaitan dengan bagaimana cara kita memahami Al-Quran sebagai penyembuh penyakit di dada kita. Yang keempat, sebagai bimbingan pemikiran dan kehidupan. Tadi kita singgung di awal itu. Berapa banyak orang yang paham ilmu, tapi pola pikirnya terbalik. Banyak orang yang rajin ibadah, tapi pola kehidupannya juga tidak sesuai dengan aturan syariat. Makanya ini kita katakan perpaduan dari 3 dimensi. Hubungan antara akal sehat, dengan kemudian amal yang baik, dan hati yang bersih. Terpadu. Kalau 3 ini terpadu, insya Allah amal kita semuanya merasa memang kita kerjakan. Nggak ada kata rasa terpaksa ataupun unsur dipaksa. Mau bangun malam, gara-gara tetangga bangunin mulu, saya bangun lah. Berarti keterpaksaan. Ketika ingin bersedekah, habis calon mertua saya selalu memperhatikan kira-kira gimana masalah kita sedekah. Juga terpaksa. Bukan calon mertua ya, calon mantu. Nah begitu. Jadi begitu seterusnya. Semuanya seorang cucu gitu kan, depan nenek saya ini saya baik-baik gitu ya. Enggak, terpaksa. Kesadaran muncul. Maka 3 dimensi kita terapkan. Pengaruh akal sehat gimana, amal praktik gimana, dan hati sebagai parameter utamanya di situ. Kalau nanti setiap buka apa tuh namanya, taruh situ. Jadi tempatnya enggak susah-susah nyari-nyari. Oh, ini ngomong mana Bu? Tempat sama nenek itu yang di atas kota. Bocor sebentar Ustaz. Mana ya, ditutup aja nih mikrofonnya. Ya, kadang-kadang taruhnya sini. Jadi kalau waktu pergi-pergi nyari. Saya tutup semua nanti Ustaz di baik. Ustaz. Ya, silakan. Ya, saya lanjutkan. Jadi terkait dengan bagaimana ketika ini sebagai bimbingan pemikiran kehidupan kita.
Al-Quran juga dapat memberikan bimbingan bagi siapapun yang membacanya. Kenapa? Karena gitu, akal boleh merasa tahu kebenaran. Akal boleh merasa paham dan kebaikan. Tapi ingat, akal terbatas hal-hal yang bersifat gaib. Maka kalau datang Al-Quran, apa tujuannya? Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran datang memberikan hidayah, petunjuk kepada yang lebih lurus, lebih tegak. Kenapa? Karena akal merasa benar, lurus, tapi kelurusan akal terbatas dengan hal-hal yang bersifat gaib. Suara saya kedengaran, Pak Mazhar? Jelas. Baik. Nah, wa yubasyirul mu'minin, dan Allah juga berikan kabar gembira bagi orang mukmin. Siapa mereka? Orang mukmin ini alladzina ya'maluna sholihat, yang diimbangi barangnya dengan amal soleh. Jadi kita lihat ada 3 dimensi itu. Bagaimana ketika Al-Quran sebagai hidayah hati, Allah turunkan untuk meluruskan amal akal kita, dan akal itu harus melahirkan sebuah amal dan praktik dengan keimanannya. Apa janji Allah? Annalahum ajron kabiro. Bagi mereka pahala yang begitu besar di Allah SWT itu. Jadi lalu kita katakan, kita sadar bahwa apa yang kita lakukan selama ini kalau tidak mau menukar dimensi, akhirnya sia-sia. Makanya kenapa orang kafir sebaik apapun gak ada nilainya sisi Allah? Karena tidak ada kesadaran hati untuk menerima Al-Quran sebagai hidayah tersebut. Maka itu jamaah rahimakumullah, lagi-lagi zikrullah lewat ayat Al-Quran adalah penyempurna ibadah. Sebagai penilai utama ibadah kita pada Allah. Sehingga segala apa yang kita kerjakan melahirkan sebuah kebaikan yang berlipat gara-gara hati kita menerima bimbingan Al-Quran ini. Kemudian ayat lain, wa kadzalika nufasilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Allah turunkan Al-Quran untuk membedakan mana amal-amal yang soleh dan mana amal-amal orang yang selalu berdosa. Kenapa dengan asabil mujrimin? Karena al-mujrim artinya orang fasik yang tahu kebenaran tapi dia tidak laksanakan kebenaran itu. Bahkan dia langgarnya. Al-Quran datang memberikan pembeda itu. Makanya kita bangga ketika Allah masukkan dalam kategori orang yang soleh, orang yang muslih, orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Itu terkait dengan Al-Quran sebagai bimbingan pemikiran kehidupan kita. Terakhir nih, Al-Quran atau zikrullah dengan Al-Quran dan juga dengan zikir yang lainnya sebagai petunjuk kehidupan. Secara umum berarti. Al-Quran dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi seorang hamba, hendaknya mereka senantiasa menaati perintahnya. Seorang hamba yang mendengar ayat tentang riba, maka ia merasa takut dengan tindakan riba. Begitu pula dia dengan larangan-larangan dalam berfitnah, maka jangan dilakukan perbuatan fitnah tersebut. Karena hakikatnya kata Allah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bukan hudal lil alamin, tapi lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yattaquna fillahi wa rasul. Mereka yang bertakwa kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sehingga ketika bertakwa, prinsipnya kata Imam Ali, hakikat takwa imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan juga segala larangan-larangannya. Maka di akhir ayat dikatakan ulaikal ladina hadallah. Itulah mereka yang dapat hidayah dari Allah. Fa bihudahum muqtadih, dan dia akan mengikuti teladan tersebut. Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakan Muhammad kepada mereka, aku enggak mengharapkan balasan dari kalian, iman dari kalian. In huwa illa zikra lil alamin. Sekedar peringatan Allah turunkan pada umat manusia ini agar mereka ingat inilah aturan Allah kepada kehidupan kita sebagai manusia. Jelas gamblang Al-Quran datang kepada kita memberikan nasihat, memberikan petunjuk dan sekaligus nasihat dari kita semua untuk kita aktivitaskan atau memaksimalkan aktivitas kita untuk menjadi hamba Allah yang beruntung, hamba Allah yang mendapatkan balasan begitu besar dari Allah SWT. Inilah jamaah rahimakumullah salah satu renungan kita tentang bagaimana menjadikan zikrullah, kemudian juga wirid dan sebagainya sebagai penyempurna keseluruhan ibadah kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT menggariskan pada kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang setiap ibadah mendapat kesempurnaan. Yang setiap kita berkarya mendapat keridhaan. Yang setiap kita bercita-cita mendapat inayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ikuti bimbingan Al-Quran ini? Kita ikuti zikrullah ini agar lidah kita basah dengan zikrullah. Itulah yang kita coba renungkan, yang mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semuanya. Dan kembali saya berikan kepada orang tua kita untuk memandu kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah, banyak pelajaran pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Silakan kalau ada yang mau diklarifikasi atau ditanyakan sama Ustadz. Saya Pak Muswar. Oh, lagi Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Pak. Ustadz tadi di poin 3 itu disebutkan di dalam Quran ya surat Yunus 57. Iya, iya. Dikatakan, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Nah, manusia itu kan tidak disebutkan itu yang beriman, Ya. tapi jika orang kafir. Nah, jadi kalau orang kafir itu berarti bisa membaca Al-Quran kalau pingin dia itu. Ya. Apakah dia kan belum tahu syarat-syarat misalnya untuk bersuci sebagainya kan? Nah, yang kedua ini Pak Ustadz, seandainya kita punya teman ya yang bukan Islam, tapi dia itu pingin saya itu membaca Al-Quran gitu kan? Ada keinginan seperti itu, lalu apakah kita boleh memberikan Al-Quran supaya dia bisa belajar seperti tadi yang disebutkan dalam Yunus itu? Nah, kalau seandainya kemudian dia itu memperlakukan Al-Quran tidak selayaknya, apakah kita itu lalu ikut berdosa itu karena kita memberikan? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Pertama begini, bicara tentang siapakah yang bisa membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, nggak ada batasannya sebenarnya. Contoh, di UIN Pak, saya masih kuliah sana itu, ada dosen dari Amerika, dari McGill. Dia hafal Quran loh Pak. Tapi dia bilang apa? Saya salut dengan agama Muhammad, tapi jangan harap saya mengikuti agama Muhammad. Kenapa? Bagi dia sebagai keilmuan saja, bukan sebagai hidayah. Maka Al-Quran udah apa? Sebagai hudan, ya, wa nuwarahmah lil muttaqin, bukan untuk lil alamin, gitu ya. Jadi boleh dia baca Al-Quran, tapi kalau nggak ada nilai imannya, nggak masuk dalam hatinya. Makanya kadang-kadang kita orang membaca Al-Quran, ada yang baca Al-Quran dengan mujawad, ada yang dengan tartil. Kadang dengan mujawad meliuk-liuk, membuat orang hatinya terlena. Terlenanya itu ada dua macam. Pertama karena lagunya, kedua karena isinya. Gitu ya. Nah, banyak orang lebih kan lagunya kan, gitu. Sehingga apa? Itu belum jadi bekas bagi dia. Karena banyak orang terlena itu karena tartilnya. Jadi bukan lagunya. Jadi kita nggak bisa langsung mengukur begitu, memponis seperti itu. Ini contohnya. Makanya kita katakan, ya makanya ketika kita lihat bagaimana di zaman Rasul pun juga, di zaman para sahabat terutama atau para tabi'in, banyak berkembang orang-orang yang hafal hadis, hafal Al-Quran dan sebagainya, dan mereka nggak dapat hidayah dari Allah. Maka kata Umar bin Khattab, ini mana ini? Di-mute aja. Udah. Nah, makanya kata Umar bin Khattab, manidada ilman walam yadad hudan lam yadad minallah ila bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi enggak bertambah hidayah dari Allah, tidak bertambah sedikit pun kecuali makin jauh dari Allah. Jadi sekarang banyak kita orang pintar yang keblinger. Banyak orang pandai tapi dia tak pernah bisa menjadikan ilmu sebagai acuan hidupnya. Dia hanya berretorika saja. Mereka hanya menyampaikan sesuatu hanya untuk istilahnya mengelabui orang saja. Itu banyak terjadi. Jadi kembali kita katakan, ya sebenarnya boleh saja orang kafir sekali macam silakan. Bahkan ketika dia minta dari kita, boleh kita. Tapi ketika kita bilang tolong dijaga, dia nggak jaga, urusan dia bukan urusan kita. Gitu. Nah, pertama itu. Yang kedua, Nabi pernah melarang sahabat untuk bawa Quran ketika perang. Karena targetnya orang berperang lawan orang kafir yang musuh Islam. Kalau Al-Quran tangan dia kan nggak mungkin dipelihara. Kenapa? Udah jelas-jelas mereka memerangi Islam, nggak mungkin menjaga Al-Quran. Maka Rasul larang. Jangan bawa tulisan Al-Quran ataupun hadits Nabi itu dan tulisan. Kenapa? Pasti akan dilecehkan oleh mereka itu. Jadi intinya kalau kita tahu, oh ini orang tersebut minta, tapi untuk apa? Kita lihat backgroundnya, kita lihat latar belakangnya. Oh dia sebagai sekuler dan sebagainya orang musuh Islam, ingin mencemuskan Islam, jangan dikasih. Udah, saya sebenarnya pengen pertanyaan Islam, pengen baca silakan kita berikan. Kita berharap Allah berikan hidayah padanya. Itu Pak ya. Terima kasih. Baik. Berikut ada yang udah resen ini, silakan Bu. Oh ya, Ibu Elvia. Assalamualaikum Ustaz. Tadi kan Ustaz menyampaikan bahwa kalau kita meninggalkan sesuatu
ibadah yang sudah biasa kita lakukan tuh ada perasaan yang tidak enak, tadi apa istilahnya hamun ya. Iya. Ya untuk memperbanyak zikir tadi itu kita berusaha nih untuk zikir maunya setiap keadaan gitu. Tapi hilangnya itu juga gampang sekali Pak Ustadz. Kalau kita bergerak aja merubah posisi, apa udah hilang aja dia gitu kan. Aku kan ada zikir gitu kan. Jadi untuk membayar itu, pokoknya kalau seandainya pada waktu salat tahajud itu kita memang menyiapkan waktu benar untuk memperbanyak zikir gitu. Saya berprinsip gini Pak Ustadz, kalau seandainya kita udah zikir pagi itu, Rasulullah aja istighfar 100 kali sehari. Jadi kita perbanyak zikir pada waktu tahajud itu, paling kurang kita sudah memulai hari dengan hal yang baik gitu. Jadi kalau seandainya nanti siangnya kita seperti tadi zikir atau hilang, ngaji ada sedikit gangguan, contohnya udah berhenti gitu. Gimana kiatnya Pak Ustadz supaya zikir itu jangan gampang hilang gitu Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Makanya saya katakan dalam syariat Islam itu Rasul berikan contoh pada kita, di antaranya apa? Biasakan sertakan setiap amal perbuatan. Dalam bentuk apa? Doa. Coba Bu, mau makan baca doa. Ingat siapa? Ingat Allah. Selesai makan baca doa, ingat Allah lagi. Artinya memulai pola kebaikan dengan ingat Allah, di akhir pun dengan Allah juga. Kemudian kita mau berangkat ke rumah, mau berangkat keluar dari rumah, ingat Allah. Masuk dunia pekerjaan, ingat Allah. Masuk pasar juga ingat Allah. Jangan ingat dompet. Jadi artinya Pak, ini membantu kita untuk selalu ingat pada Allah. Adapun ketika perkara lupa, itu wajar sebagai manusia. Makanya prinsip apa tadi kita katakan, kalau kita lupa sering kita ingatkan. Sehingga kita membangun iman itu nggak cukup sendirian loh. Kata Allah apa? Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisabar. Saring tausiah. Ini kan nasihat tausiah namanya ini. Mungkin kalau ibu merasa udah cukup, ngapain ikut pengajian begini? Cuman ngantuk-ngantukin aja. Apalagi biasanya nggak tampilkan videonya, pasti lagi tiduran kan gitu. Jadi seperti itu. Kita lihat dari apa manfaatnya. Mengingatkan kita. Dan jangan ibu kira, mungkin saya menyampaikan Nabi sempurna, belum tentu. Karena saling mengingatkan. Karena saya kan menggunakan kata Allah Pak, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan benar bagi orang beriman itu. Al-Quran datang sebagai peringatan. Tadi kata Allah apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai peringatan bagi kita semuanya. Jadi jangan pernah pesimis Bu. Yang penting kesadaran. Makanya sebaik-baik kata Rasul apa? Wa'ati isai'atal hasanata tamha. Biasakan setiap berbuat kesalahan imbangi dengan kebaikan. Bahkan pernah kita sampaikan ketika membangun kehusuan, lihat bagaimana perilaku sahabat-sahabat Nabi, termasuk Utsman bin Affan. Mereka itu kalau sholat terhalang khusyunya, terganggu khusyunya, langsung bayar kafarat Bu. Sekarang apa kafarat kita? Kita harus biasakan. Umpamanya, Bapak biasa udah rutin berjamaah, tiba-tiba suatu hari kesibukan supaya tertinggal berjamaah, bayar kafarohnya. Tingkatkan sedekahnya, tingkatkan kebaikannya. Ini bagi kafaroh namanya. Jadi jangan merasa biasa. Makanya orang yang berzikir pada tiap malam, tiba-tiba dia kesiangan, dan udah kebiasaan, Allah walaupun dia tidak berzikir saat itu, nilainya sama dengan dia berzikir. Kenapa? Ada penyesalan dalam hati. Makanya keberpihakan perlu dalam diri kita ini. Sehingga Islam mengajarkan untuk kita punya al-mail, kecenderungan, ad-da'mu, dukungan, al-iradah, kemauan. Harus 3 itu muncul. Kalau kita nggak punya salah satu itu, hilang kesadaran kita beragama. Akhirnya muncul cuek, bebek. Saudara kita Palestina teraniaya, biasa aja, biarin aja, bukan saya ini. Nah itu hilang akhirnya dukungan itu. Makanya Nabi apa? Man lam yahtamil mu'minin falaysa minhum. Mereka peduli dengan orang lain, dengan orang muslim lain, dan dia bukan golongan orang mukmin lagi. Nauzubillah, Rasul katakan begitu. Makanya kemarin salah satu poin penting di dalam seminar IKADI itu internasional, ketika Indonesia ini diamanahkan gitu ya oleh dunia Islam untuk menjadi leading pemimpin dalam pembebasan Palestina dan kemerdekaan Palestina itu. Karena gimana gitu kan? Maka Presiden Indonesia harus sering tampil di PBB untuk menyuarakan dukungan pada kemerdekaan Palestina.
Sehingga melobi negara-negara di PB itu minimal 2/3-nya harus bisa bersama-sama memiliki konsep untuk merubah, mereformasi Dewan Keamanan PBB. Karena kalau nggak begitu, nggak bisa. Karena Amerika sekutunya sudah punya sikap yang paten. Dia tidak akan pernah menghentikan serangan sebelum Palestina dan juga negara Arab lainnya habis semuanya. Karena mereka ingin menjadi penguasa dunia dan penghalangilah Timur Tengah itu. Jadi begitu seterusnya. Makanya kemarin mendengarkan data dan disampaikan oleh para tokoh-tokoh termasuk Amnesty International itu dikatakan Israel sudah 4 pelanggaran dunia yang dilakukan. Tapi mana persidangan untuk Benjamin Netanyahu itu? Nggak ada gitu ya. Gitu jadi prinsipnya. Ya saya kira itu ya. Bu. Ustaz, ini nyambung yang tadi disampaikan sedikit. Pertanyaannya sebetulnya begini Ustaz. Nabi itu kan istighfar sampai 100 kali sehari gitu. Betul. Nah, terus apakah Nabi istighfar itu sekali itu pada satu waktu atau setiap hari, setiap dalam 24 jam itu dihitung dijumlahin 100. Nah ini kan tadi Ibu Evia menyikapinya ya udah dibikin zikirnya istighfarnya 100 kali pada waktu salat tahajud gitu. Kemudian juga harus banyak salawat ya itu dimainkan juga di situ. Tapi setelah itu nggak ada lagi istighfar, nggak ada lagi salawat sampai malam lagi gitu. Gimana tuh Ustaz? Jadi gini, sifatnya umum, Pak. Kenapa umum gitu ya? Karena hal-hal yang praktis Rasul biasanya mengglobalkan saja. Tinggal kita pilih kita maunya satu waktu saja 100 kali atau satu kali satu menitnya 5 waktu kita bagi biar 100 gimana terserah. Nggak ada aturan utama. Nah, cuma bedanya apa? Ketika sebaik-baik zikir itu ketika seorang pengulang-ulangan untuk mengingatkan kita pada satu perbuatan. Walaupun udahlah pokoknya saya malam aja silakan. Maka ketika dia merasa berkurang di siang hari, menyesal, nilainya sama dengan malam itu. Kita bilang, sama udah, bagi dia biasa-biasa, maka kembali pada kebiasaan itu, jadi buruk lagi di situ. Makanya kita katakan, kalaupun kita punya kurang zikir kita di siang hari, jadikan malam hari sebagai kafarohnya. Nah, gitu. Karena nggak ada manusia sempurna. Sahabat saja bimbingan binaan Nabi masih begitu, apalagi sahabat pena seperti kita, sahabat seluler, sahabat Zoom, gitu ya. Pasti banyak kekurangan-kekurangan itu. Jadi kita harus yakin dengan nasihat-nasihat agama dan nasihat kehidupan Allah akan sempurnakan semua amal ibadah kita. Gitu ya. Baik Ustaz, terima kasih. Pak Mas sedikit Pak Mas. Silakan Pak Hakim. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Mas. Pak Ustadz, mohon izin. Siap. Saya sempat mendengar tentang butir-butir mutiara zikir dan wirid adalah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang terbaik itu katanya zikir muhasabah. Jadi ada kisah seorang ulama besar yang tadinya hanya seorang penjahit yang betul-betul sangat tawadhu. Menjelang tidur dia menyiapkan dirinya untuk merenungkan setiap apa yang dia lakukan sepanjang hari itu, lalu dia mohon ampun, banyak mohon ampun kepada Allah, menghisap dirinya agar dia jangan dihisap pada saat nanti di akhirat. Dan itu dikabulkan Allah. Jadi dia zikirnya zikir muhasabah saja. Sepanjang hari ini aku berbuat dosa ini, ya Allah, aku mohon ampun, ya Allah, aku mohon ampun. Banyak-banyak istighfar. Kemudian dia bersyukur dengan karunia Allah jika dia pada hari itu bisa berbuat kebaikan. Sampai dia tertidur, lalu kemudian dia diangkat menjadi seorang ulama besar. Saya lupa namanya Pak Ustadz. Saya mohon klarifikasi di antara zikir itu kita banyak-banyak mohon ampun aja Pak Ustadz. Barangkali ampunan itulah yang kita harapkan karena kita pasti banyak dosa, kehilapan, kesalahan dan mohon taufik hidayah untuk dapat memperbaiki diri kita sampai mencapai husnul khotimah. Bagaimana Pak Ustadz itu? Saya pernah terkisah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kembar saya. Jadi gini, tadi di awal saya katakan, ketika zikir itu merupakan momentum di mana kita sadarkan hati untuk ingat pada Allah. Momentumnya tergantung siapa yang merasakan hikmahnya. Ketika dulu para salafus soleh, mungkin dengan berzikir, manfaat bagi dia. Orang mengikutinya silahkan, nggak ada larangan. Nabi dengan istighfar, berarti 100 kali. Nggak ada larangan, bahkan perintah dari Rasulullah untuk berzikir. Makanya Rasul nggak fokuskan pada satu bentuk, global saja.
Karena kalau kita baca doa juga, Allah Rasul sampai kepada kita. Di antaranya doa untuk kita bebas dari segala ancaman-ancaman itu. Kalau kita baca, misalnya selesai sebelum tasahud akhir selesai, apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min syarril fitnatil mahyil mamat wa min syarril mati misal dajjal. 4 permohonan perlindungan kita baca. Dalam hadis lain kenapa? Allah sa'aluka, saya minta padamu ya Allah. Seperti kita baca dalam doa apa namanya? Antara dua tasahud itu, antara dua sujud. Rabbil firli warham seterusnya. Itu kan permohonan semua. Jadi silakan apa saja boleh. Nah, akan tergantung kondisi kita masing-masing. Bapak mau ngikuti pola itu silakan. Ini silakan. Yang penting targetnya ingat pada Allah, sadar hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahkan nanti ada lagi yang diceritakan juga. Ada orang pada zaman Umar bin Khattab itu ketika tawaf, dia zikirnya apa keliling Ka'bah? Cuman satu kalimat, Allahumma ij'alni minal qalil, Allahumma minal qalil. Allah jadikan saya orang yang sedikit. Bingung, apa sedikit? Rupanya dalam Al-Qur'an dikatakan wa qalilun ibadah syakur gitu ya. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Itu ya. Masing-masing silakan, semua mustajab gitu ya. Walaupun belum lama di Afrika ya, ada yang Afrika yang bilang, ketika tawaf almal gitu kan, minta uang, jadi orang kaya. Itu tergantung kesadaran masing-masing. Kemana hati kita menuju. Nggak mesti sama gitu ya. Mungkin Pak Dokter selama ini mungkin maunya praktek dokternya gitu kan, merasa nggak puas mengobati orang, ya udah minta ampun, kurang ini kurang itu, silakan aja. Oh selama ini saya bermanfaat banyak orang, biar lebih banyak menakin tambahan, silakan aja. Jadi zikir sifatnya Allah jadikan di dalam hati kita. Ya, ya. Karena itu kata Allah apa? Wa'lamu annahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah Allah menyelanya antara hati dengan amal perbuatan kita. Maka dikoneksikan, dihubungkan keduanya itu. Sehingga apa? Nilainya mendapat kebaikan dari Allah SWT tiap amal soleh kita. Ya. Jadi lagi-lagi bebas bentuk zikir itu gitu ya. Iya. Ya kayak tadi saya kata disinggung, ada zikir sobah, zikir masa, ada zikir malam, zikir siang, macam-macam. Kayak rumah makan Padang siang malam kan gitu. Ada juga gitu ya. Ada pagi sore gitu ya. Silakan aja, nggak jadi masalah. Yang penting tadi jangan pernah kita jadikan zikir yang sifatnya mengingkari ketauhidan Allah. Nah inilah uzubillah. Jadi di penghujung dari keterangannya itu Pak Ustadz, karunia yang terindah dari Allah itu adalah ampunan. Ya. Jadi itu aja. Jadi kita mau minta apa sih silakan. Tapi kalau sudah dapat ampunan dari Allah dan dapat dibebaskan dari hisab, masuk surga tanpa hisab, itulah yang cita-cita yang tertinggi dari seorang ulama yang saya lupa namanya Pak Ustadz. Jadi dia menjelaskan dan jadi ampunan itulah yang kau gapai. Semoga Allah, karena kita ini memang banyak sekali kekurangan, baik yang kita sadari, kita tak ketahui, tidak kita ketahui sejak kita kecil, sebelum kita ngaji mungkin banyak hal yang kita langgar dan sebagainya. Maka jadi itulah yang saya terkesan zikir yang terbaik itulah zikir mohon diampuni dan mohon dibebaskan dari hisab pada saat nanti kita menghadap Allah di padang. Dan ternyata itu dikabulkan, kata dalam satu kisah itu dia diberikan Allah masuk surga tanpa hisab karena dia sudah menghisab dirinya pada saat dia di dunia, sudah mohon ampun lalu diampuni Allah, sehingga pada saat nanti sudah tidak ada perhitungan lagi di padang mahsyar. Itu kisah tiada zikirnya seperti itu Pak Ustadz. Lalu tentang angka-angka Pak Ustadz, angka-angka itu ternyata nggak boleh kita langgar. Kalau langgar yang memang ditetapkan bilangan seperti subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu fadilahnya kalau kita langgar kita tidak akan mendapatkan bonus katanya. Jadi itu memang ada rahasianya. Makanya supaya kita fokus, jangan subhanallahnya nggak boleh. Betul-betul 33 kali yakin. Nah itu baru akan dapatkan bonus menurut fadilah seperti itu Pak Ustadz. Saya mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lagi-lagi kita katakan, kenapa dalam hadis-hadis Fadailul Amal itu hal yang doi pun juga jadi landasan. Kenapa? Karena nggak ada patokan khusus. Namanya fadilah, keutamaan. Nah kemudian tadi contoh gini, kalau alasan istighfar adalah zikir terbaik, kita lihat mungkin pernah dengar kasus Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in tapi Rasul udah kenal, bayangkan coba.
Rupanya apa? Beliau ini ternyata apa? Bakti pada orang tua begitu rupa. Gitu. Jadi zikir macam-macam bentuknya. Maka kita nggak bisa memponis sesuatu yang sifatnya. Kalau begini, nggak begini. Setiap orang punya gaya, punya cara masing-masing. Yang penting tadi katakan nilainya harus melahirkan keteguhan hati, kesadaran hati, kebersihan hati. Insya Allah Allah akan kabulkan semuanya dengan cara pola yang macam-macam. Makanya doa pun kenapa ditutup dengan doa sapu jagat? Karena global. Robbana atina fid dunya hasanah. Apa hasanah dunia itu? Macam-macam, nggak ditentukan. Wafil akhirat di hasanah. Kebaikan di akhirat juga apa tuh? Bebas dari azab. Itu kebaikan juga umum sifatnya. Baru di akhir wakina azabannar. Nah, bebas dari neraka. Kenapa? Karena kalau kita sudah dari neraka, insya Allah nggak mungkin masuk tengah-tengah. Pasti ke surga larinya. Jadi gitu ya. Insya Allah apapun bentuknya, saya katakan silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu ingin baca turunan zikir, gaya ini, silakan. Yang penting tidak boleh ada unsur kemusyrikan dan nggak boleh ada unsur kezaliman di situ. Karena zikir bagian dari cara kita interaksi dengan Allah SWT dengan kesadaran hati kita semua. Makasih. Ya. Ustadz, terakhir ini kan barangkali Ustadz ada Bu Rahmi itu ya. Ibu Rahmi Bakar ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mazwar, Pak Ustadz. Pertanyaan Bu Rahmi, tadi Ustadz bilang zikir itu punya cara masing-masing. Ya. Sekarang ada orang yang menyikapi ketika orang senang dengan odoy, wandai wanjus itu, yang menjadikan bagi orang yang mengerjakan itu barangkali sebagai zikirnya, sebagai amal solehnya di hari itu. Tapi ada orang yang bicara, oh kalau baca Al-Quran nggak ngerti artinya, untuk apa gitu. Nah, gimana kita menyikapi orang yang seperti ini? Itu satu, Ustaz. Yang kedua, bedakah antara kita berzikir di dalam hati dengan diucapkan? Karena kadang-kadang kita di jalan kah, di angkot kah, nah kan nggak mungkin dengan keras, dengan suara. Nah, itu kita di dalam hati. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Bu. Ini Bu Rita sekali lagi mungkin biar langsung ditutup nanti. Kalian, Bu Rita, di-unmute dulu Bu Rita. Ya, oke. Begini Pak, kita kalau sholat berjamaah dengan imam, imamnya itu sakit, jadi imamnya tuh duduk. Jadi kita sebagai makmum, saya dan anak saya bisa berdiri. Apa matiin itu Pak? Apakah saya harus ngikutin imam yang sakit duduk? Apakah kita harus berdiri? Itu pertanyaan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Baik, saya gabungnya langsung. Pertama tentang bagaimana ketika kita berzikir. Ada orang yang menggunakan sim odot, bagian dari zikir. Betul. Dan tadi Hadir sampaikan, membaca Al-Quran itu satu alif aja nilai 10 kali kebaikan. Apalagi di satu juz hari. Berarti akan menjadi kebaikan mutlak di situ. Nah, ada pun alasan kan nggak paham, itu tahap lain lagi. Kata mau amal Al-Quran bisa lewat 3 tahap minimal atau 4 tahap. Pertama tahap tilawah membaca, kedua tahap tadabur, ketiga tahap tahafuz menghafalkan, keempat tahap ta'amul mengamalkan. Nah kalau kita tahap pertama baru tilawah nggak jadi masalah, kerjakan. Allah catat pahala itu kebaikannya. Mau tingkatkan tadabur, silakan, lebih baik lagi biar merekat dengan akal sehat kita. Mau dengan hafalan biar menjadi sebuah zikir yang sudah keluar dari diri kita, itu lebih baik lagi. Makanya dikatakan al-mahir bil Quran gitu ya. Ma'a sabr kiramil bararah fil jannah nanti. Nanti mahir bacaannya, mahir hafalannya, mahir tadaburnya. Mereka mendapatkan khusus teman dekat para malaikat terbaik di akhirat nanti. Jadi nggak ada yang sia-sia. Ketika orang bilang, ngapain baca Quran nggak ngerti, itu paham berikutnya lagi gitu. Baca aja satu huruf dapat pahala, apalagi satu juz gitu ya. Jadi jangan dihiraukan seperti itu, tergantung pilihan dia apa. Mungkin ada yang tadabur, satu hari satu ayat ditadaburi, silakan, baik juga, karena mentadaburi Al-Quran menggunakan akal sehatnya. Mungkin sebagai orang ahli fikir dan seterusnya gunakan itu. Jadi nggak ada kata salah, nggak ada kata lemah dalam hal ini. Nah kemudian yang kedua berkaitan dengan apa yang Ibu Rita sampaikan tentang bagaimana kita bermakmum kalau ada imam yang duduk. Nabi pernah melakukan satu lagi yang tadi Ustaz. Satu lagi zikirnya dikeraskan atau dalam hati. Iya Maya, masalah zikir itu. Kata Imam Ghazali apa? Sebaik-baik zikir terpadu.
antara zikir hati, zikir qaul, zikir amal. Itu sebaik-baiknya. Tapi kalau kita tidak mampu untuk berzikir secara qalbian, atau yang qaulian, boleh dengan hati, qalbian. Gak mampu dengan keduanya, boleh dengan amal, perbuatan. Artinya nggak perlu dengan suara, silakan ingat pada Allah. Nah kemudian sekarang tadi di hadis Nabi ketika seorang Ali bertanya, ya Rasul, sudah banyak syarat Islam ini datang padaku. Saya ingin satu hal saja yang itu menjadi kesimpulan dari semuanya. Kata apa? La yadalu lisanuka rotoban bizikrillah. Jadi hendaknya lidahmu basah terus untuk mengingat Allah. Berarti kan dengan lidah, ucapan. Minimal apa? Didengar dengan telinga kita. Enggak usah teriak-teriak. Naik bus. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilah. Sendirian. Kecuali kalau dia rame-rame sepakat satu bus, silakan. Jadi nggak jadi masalah. Nggak ada sifatnya yang kita kerjakan yang sifatnya zikir dan baik itu mengandung masalah yang tidak bermanfaat. Itu aja prinsipnya. Nah, tadi terakhir tentang bagaimana cara kita menyikapi kalau kita sudah berjamaah, imamnya duduk. Kita wajib duduk, kata Rasulullah. Karena imam itu diciptakan untuk diikuti, dijadikan imam itu. Kan pernah Nabi sedang sholat, lagi sakit itu berduduk. Tiba sahabat Nabi berdiri, kata saya sholat Rasulullah, apa yang melarang kalian untuk duduk bersamaku? Nah, itu. Kenapa? Karena sifatnya harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam itu. Nah, kecuali pasca salam terserah, mau berdiri boleh, mau senderan boleh gitu ya. Makanya ngikut imam dari mulai takbir sampai salam. Jangan coba-coba duluin imam, jangan coba berselisih dengan imam. Pasti batal sholat berjamaah. Tapi di luar salam silakan, mau wirid bareng imam silakan, mau jalan duluan silakan. Kenapa? Di luar dari kewajiban ikuti imam. Jadi insya Allah simpel aturannya, yang penting kita paham dasar-dasarnya itu. Cukup ya saya kira, insya Allah memberikan manfaat pada kita semuanya. Terima kasih banyak. Itu Ustaz, kita berdoa bersama. Baik, ya jamaah rahimakumullah, yang suasana seperti ini di tengah-tengah kegalauan banyak hidup itu, kita masih bisa berhimpun, mudah menjadi nasihat bagi kita semuanya. Nasihat yang bersifat jasmania, kita tatap muka, melihat, saling menyapa, mengandung pahala. Karena saya lihat wajahnya semua ceria, bahagia, walaupun tanggal muda. Yang kedua, gitu ya, nasihat hati kita semuanya dengan kita melihat, memandang saudara kita yang sedang taat beribadah kepada Allah, terpaut hati kita untuk ikut bersamanya. Ini bagian dari upaya kita memperbaiki iman dan takwa kepada Allah. Mari kita akhir baca doa bersama-sama. Semoga nantiasa mengijabah. Allah kabulkan harapan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di bukan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana syaqiyan wa mahrum wa la matruda innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad tamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik bawasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa diha subulaha wa mlaha binurikal ladzi la yahbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahya bi ma'rifati wa mitala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa nasir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai ketemu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.